Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Mas Bin ucapkan dari stasiun Bandung ya. Jadi kali ini mulai dari Bandung lagi tripnya. Dan di perjalanan kali ini itu Mas Bin akan melakukan perjalanan menuju ke kota Purwokerto. Ini pertama kalinya sih saya melakukan perjalanan dengan tujuan akhir ke stasiun Purwokerto ya. Karena biasanya kalau di Purwokerto itu cuma lewat doang. Nah, pada perjalanan kali ini Mas Bin juga akan mencoba sebuah perjalanan kereta baru ya, tapi nggak baru-baru banget sebenarnya, cuman kereta baru yang dengan rute baru, yaitu kereta api Baturaden. Nah, kereta api Baturaden ini merupakan salah satu kereta kelas campuran yang melayani relasi dari Bandung ke Purwokerto. Cuman dulu bedanya kereta api Baturaden ini melayani Bandung Purwokerto melalui Cirebon, kemudian Cikampek, sekarang berubah melalui Tasikmalaya Banjar. Nah, bagaimana perjalanan Mas Bin kali ini naik kereta api Baturaden Express di kelas yang langka, yaitu kelas bisnis? Simak terus perjalanan Mas Bin kali ini ya. Lanjut. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. Got double vision 'cause of you tonight. It's electric. Saat ini saya sudah berada di dalam ruang tunggu dalam ya, stasiun Bandung. Tadi saya sudah melakukan proses cetak boarding pass. Ya, sebenarnya bisa memanfaatkan fitur e-boarding juga. Ya, sebenarnya bisa memanfaatkan fitur e-boarding sih, cuman mumpung waktunya masih banyak, saya tetap pakai cetak manual aja, cetak fisiknya. Dan ya, untuk masalah harga tiket di perjalanan kali ini, saya naik kereta api Baturadennya ini di kelas bisnis, dimana harga tiketnya ini untuk pada saat saya pemesanan itu harganya itu satu tarif ya, yaitu Rp170.000. Dan menurut saya kalau dari Bandung ke Purwokerto dengan harga Rp170.000 di kelas bisnis ini lumayan enak sih, lumayan murah ya. Nah, ya ini karena sekarang masih belum bisa diizinkan untuk masuk ke dalam kereta, jadi saya nunggu dulu di ruang tunggu dalam. Untuk suasananya sih lumayan ramai ya, tapi untuk jam-jam segini kebanyakan masih pada banyak sekali penumpang yang turun dari kereta, karena kedatangan kereta terdekat di stasiun Bandung ini adalah kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah, untuk syarat perjalanan naik kereta api ya, berhubung memang aturannya itu berubah-ubah, teman-teman langsung bisa cek secara berkala di sosial media PT Kereta Api Indonesia Persero atau di aplikasi Peduli Lindungi. Dimana kalau di aplikasi Peduli Lindungi itu sudah terpampang dengan jelas di bagian aturan perjalanan ya, jadi tinggal dibaca secara berkala aja. Oke, ini pertama kalinya saya naik kereta api Baturaden, dan juga saya langsung milih kelas bisnis karena memang untuk kelas bisnis ini yang pertama kelas langka, yang kedua harganya juga lebih miring. Karena kalau saya lihat dari kelas eksekutifnya ini kebanyakan ya, dari video review yang lain itu kebanyakan masih dengan jenis kaca pesawat. Kalau perjalanan pagi naik kaca pesawat itu ya agak kurang aja sih menurut saya. Jadi saya akhirnya lebih memilih ke kelas bisnis, tapi tetap nyaman kok. Dan ya, kita nikmati dulu perjalanannya ya, sambil nunggu kita nunggu di ruang tunggu dulu sembari menunggu diizinkan untuk masuk ke dalam kereta. Menurut informasi yang disampaikan oleh petugas, kereta api Baturaden telah tersedia di jalur 3. Untuk menuju jalur 3, stasiun Bandung menyediakan fasilitas Skybridge yang terletak di sisi timur dari ruang tunggu. Untuk durasi perpindahan jalur melalui Skybridge
kita memerlukan waktu 3-5 menit tergantung kepadatan penumpang yang ada di stasiun. Jadi jangan lupa spare waktunya ya. Yang saat ini diberangkatkan dari jalur 6 adalah kereta api Argo Wilis dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Beberapa waktu sebelumnya, Mas Bin pernah naik kereta api Argo Wilis ini dari Surabaya menuju ke Bandung. Untuk reviewnya bisa teman-teman cek di link yang ada di deskripsi ya. Setelah selesai mendokumentasikan keberangkatan kereta api Argo Wilis, waktunya Mas Bin masuk ke dalam kereta. Pada perjalanan kali ini, Mas Bin duduk di kereta bisnis 5, di mana jika dari arah Bandung, kelas bisnis ini terletak di deretan depan rangkaian. Dalam satu rangkaiannya ini, kereta api Batu Raden Express merangkai 5 kereta bisnis yang berkapasitaskan 64 penumpang di deretan depan, serta ada 2 kereta kelas eksekutif di deretan belakang yang masing-masing kapasitasnya itu ada 50 penumpang per keretanya. Untuk kelas eksekutifnya menggunakan sarana kereta eksekutif keluaran PT Inka tahun 2009. Yang mana kereta ini punya ciri khas yaitu pintu menuju kabin yang bermodelkan tombol otomatis. Jadi anti manual klub ya. Oh iya, antara kelas bisnis dan eksekutif dibatasi oleh kereta makan pembangkit yang letaknya di belakang bisnis 5 dan di depan kereta eksekutif 1 jika dari arah Bandung. Untuk interiornya kurang lebih seperti ini. Ya oke teman-teman, waktunya kita review keretanya dulu ya. Jadi untuk kereta Batu Raden kelas bisnis ini itu dalam satu kapasitasnya terdiri dari 64 kursi dengan konfigurasi 22 yang arah kursinya itu bisa diatur selaju dengan arah kereta ataupun bisa diatur berhadapan. Nah, kemudian untuk fasilitasnya yang pertama kita review dulu. Di sini ada kursi ya. Kursinya ya lumayan empuk sih karena di sini tuh ada pegasnya ya teman-teman. Jadi empuknya tuh berasa banget. Kemudian yang kedua ada tirai, kemudian ada rak bagasi. Untuk AC-nya itu jenis AC rumahan. Kemudian untuk fasilitas berikutnya ada meja kecil, kemudian stop kontak 2 buah, dan ini ada tas kresek. Dan untuk legroomnya sih kalau misalkan ini kursi depan ini dihadapkan ke sini, itu bisa dibilang legroomnya tuh lega banget teman-teman. Ya kurang lebih seperti inilah fasilitas di kereta api Batu Raden kelas bisnis, mantap. Nah untuk tips naik kereta kelas bisnis ya, itu teman-teman paling tidak seenggaknya jangan milih kursi dengan kelipatan 3. Jadi contohnya kayak begini teman-teman, ini di nomor seat 15C dan 15D itu kalian dapat tembok ya. Nah di perjalanan kali ini saya dapat milih di nomor 16D sebenarnya, dan ternyata saya salah perkiraan, jadinya ya dapet jendela separuh deh, kurang lega. Tapi nanti kalau misalkan keretanya sepi mungkin bakal saya putar balik ya kursinya. Nah nanti saya kasih tutorial pemutar balikan kursinya bagaimana kalau di kereta kelas bisnis. Ya oke teman-teman, untuk toilet review toiletnya ya. Jadi toilet di kelas bisnis ini karena memang ini kereta lama ya, itu ada di 2 sisi, yaitu di sisi sebelah sini dan di sisi sebelah sana. Nah coba kita review aja salah satu ya. Ya oke, kurang lebih seperti inilah review toiletnya ya. Jadi yang pertama fasilitasnya ada cermin, jernih banget ya, mantap deh. Kemudian ada gantungan, kemudian ada tisu, ada sabun, ada wastafel. Kemudian di sini klosetnya adalah kloset jongkok.
Kemudian di sini ada pegangan, ada wastafel, ada penyemprot. Kemudian di sini ada pengharum ruangan dan ini kacanya bisa dibuka. Ya kurang lebih untuk dimensinya nggak gede-gede banget, nggak sempit-sempit banget. Mantap. Dengan pemberhentian di stasiun Leles, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidareja, Maos, Kroya, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto. Ya, oke teman-teman, kali ini saya berada di dalam kereta bisnis 5 kereta api Batu Raden dengan nomor sarana seri ya K208603 depo kereta Purwokerto ya. Jadi ya tadi ini pas pada saat saya masuk ke dalam kereta ini, kereta kelas bisnis ini, ya saya hari ini pas nggak beruntung karena dapat jendela separuh ya teman-teman. Jadi saya pindah ke sebelahnya yang bisa dapat jendela yang lebih luas. Nah, kereta api Batu Raden ini merupakan kereta baru yang awalnya dia rutenya Bandung Purwokerto lewat Cikampek, kemudian pada saat angkutan Natal tahun baru ini berpindah rute ya, berubah rute Bandung Purwokerto melalui Tasikmalaya Banjar. Nah, dalam satu rangkaiannya kereta api Batu Raden ini terdiri dari 2 kelas layanan penumpang, yaitu 5 kereta kelas bisnis dengan kapasitas masing-masing 64 penumpang, yang bisa dibilang ini adalah kelas langka ya, dan 2 kereta kelas eksekutif. 2 kereta kelas eksekutifnya ini modelnya kaca pesawat ya, dimana kalau saya lihat tadi sarananya itu menggunakan sarana eksekutif tahun 2009 yang ya secara riwayat dinasnya itu dia diawali dengan dinas sebagai kereta api Gajayana, kemudian berlanjut ke kereta api Purwajaya, dan terkadang juga berdinas sebagai kereta api Jayakusuma. Dan saya lihat tadi interiornya cukup bagus banget. Nah, pembatas antara kereta bisnis dengan kereta eksekutif itu adalah kereta makan yang terletak di tepat di belakang saya ini, kereta bisnis 5. Jadi ya untungnya saya di bisnis bagian depan ya, jadi nggak deket sama pembangkit, karena memang kereta makannya jadi satu sama pembangkit, jadi nggak begitu berisik banget ya. Perjalanan kurang lebih sekitar selama 6 jam sekian ya. Nanti saya kasih di sini waktu tempuhnya, harga tiketnya 170. Kalau eksekutifnya nanti bisa teman-teman cek sendiri. Dan ya sekarang waktu menunjukkan pada pukul 8:45 kereta api Batu Raden Express diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Ya, oke teman-teman, tepat pada pukul 8:45 kereta api Batu Raden Express yang saya naiki diberangkatkan dari stasiun keberangkatan awal stasiun Bandung pada pukul 8:45. Dan semoga perjalanan kali ini aman, lancar, terkendali, dan selamat sampai tujuan stasiun Purwokerto. Ya, oke teman-teman, baru saja kereta api Batu Raden Express diberangkatkan kembali dari stasiun Kiara Condong, dan kita pun sudah mulai meninggalkan wilayah kota Bandung ya. Ya, jadi sebenarnya seat saya itu ada di seat nomor 16 CD, seatnya ada di sebelah sana. Tapi berhubung saya dapat jendela separuh tadi pas masuk itu, aduh langsung tepok jidat rasanya. Akhirnya saya pindah ke seat sebelahnya di baris AB, yaitu di seat nomor 15 dan 16 AB. Dan di sini pun enaknya apa, di 15-16 AB ini jendelanya bening ya, jadi untuk menikmati pemandangan itu kita lebih jernih dan bisa lebih leluasa karena kita dapat full jendela. Dan ya perjalanan kali ini 6 jam. Ini pertama kalinya sih saya ke Purwokerto, karena sebelum-sebelumnya saya nggak pernah ke Purwokerto sama sekali, itu pun cuma lewat doang ya. Jadinya ya lumayan excited banget lah kali ini ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini, ini banyak sekali lagi masa proyek ya, karena memang untuk di jalur Kiara Condong sampai ke Cicalengka ini memang sedang diadakan proyek pembangunan jalur ganda. Jadi memang di lintas Bandung ini, Bandung Raya terutama Kiara Condong menuju Cicalengka ini banyak sekali kereta yang berlalu lalang ya, termasuk di kereta jarak jauhnya, kemudian kereta api lokalnya, terutama kereta api lokal Bandung Raya atau Baraya ini cukup banyak sekali, sehingga memang diperlukan untuk pembangunan jalur double track ini agar bisa meningkatkan kapasitas lintasnya.
Dan ya sebentar lagi selepas melintas langsung stasiun Cicalengka, kita akan menikmati pemandangan jalur khas dari daerah operasi 2 Bandung di lintas timur, yang banyak sekali. Kita akan melewati perbukitan, kemudian jalan berkelok-kelok, dan tentunya biasanya tiber atau tikungan besar di Leles, Kabupaten Garut. Ya exciting banget lah perjalanan kali ini. Dan untuk suasana kereta bisnis 5 kali ini ya bisa dibilang sepi ya, karena memang di hari ini pada saat perjalanan saya kali ini itu hari Senin, jadi ya mungkin maklum lah ya, hari ini kan hari weekday, dan ya saya memilih hari Senin karena juga lebih cari hari yang lebih sepi juga gitu. Nah, oh ya teman-teman, untuk rute dari Bandung atau ke Purwokerto sebelumnya itu memang sudah ada kereta yang melayani ya, yaitu kereta api Serayu, dimana kereta api Serayu ini merupakan kereta ekonomi yang bersubsidi, harga tiketnya disubsidi oleh pemerintah seharga 63.000 kalau nggak salah ya. Nah, kereta api Serayu ini kalau secara jadwal dari Bandung itu kalau nggak salah jadwalnya siang ya, keberangkatan dari Bandung, dan lewat tengah malam kalau untuk perjalanan malamnya, karena memang kereta api Serayu ini sebenarnya ada 2 jadwal keberangkatan ya, yaitu Serayu pagi dan Serayu malam, dimana pada dasarnya kereta api Serayu ini melayani relasi dari stasiun Purwokerto menuju stasiun Pasar Senen di Jakarta melalui Bandung. Jadi memang rutenya panjang ya. Nah, namun agar mungkin mengikuti permintaan pasar ya, permintaan pasar di mana di lintas Bandung Purwokerto itu memerlukan kelas yang lebih baik daripada kelas di kereta api Serayu yang merupakan kereta ekonomi bersubsidi konfigurasi 32 duduk tegak, maka PT Kereta Api Indonesia Persero meresmikan perjalanan kereta api Batu Raden. Jadi sepanjang Purwokerto menuju Bandung ini atau sebaliknya dari Bandung ke Purwokerto itu lebih banyak variasi kelasnya ya. Untuk yang ekonomi ada kereta api Serayu, kemudian untuk yang layanan kelas bisnis eksekutif ada kereta api Batu Raden, dan saya rasa jam keberangkatannya pun dari Bandung cukup enak ya, pukul 8:45 dan tiba di stasiun Purwokertonya pun juga tidak terlalu sore-sore banget ya, jam 3 itu menurut saya udah pas banget. Oke, masih saat ini kereta api Batu Raden masih berada di wilayah sekitar Kabupaten Bandung ya, dan sebentar lagi kita akan menikmati pemandangan indah khas daerah operasi 2 Bandung. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend. Isn't easy to show with the weight of the world on my shoulders. I know I told you it's the best light I know. It's not a game that I am playing. My love, trying to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. Find and you keep her. I like the way it's mysterious. I think I found my own way. Ya, oke teman-teman, lewat 53 menit kereta api Batu Raden yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Leles, yang merupakan pemberhentian ketiga semenjak diberangkatkan dari stasiun Bandung. Dan kayaknya di stasiun Leles ini berhentinya cuma sekitar 2-3 menit aja. Yang naiknya pun juga kayaknya tadi cuma segelintir orang aja, sekitar 1-2 orang. Dan keretanya akan diberangkatkan kembali. Lanjut. Isn't easy to show with the weight of the world on my shoulders. I know I told you it's the best light I know.
It's not a game. Melintas langsung stasiun Cibatu. Stasiun ini merupakan titik percabangan jalur di mana satu jalur yang berpisah merupakan lintas menuju Garut yang baru saja direaktivasi beberapa tempo lalu, dan satu jalur yang dilalui kereta api Baturaden ini merupakan lintas menuju Tasikmalaya, Banjar sampai Kroya. I think we're made of something. I think we're made of something. Oh iya teman-teman, berhubung perjalanan ini dilakukan sebelum bulan suci Ramadan, saat itu karena Mas Bin belum sarapan sejak dari Bandung, saya memesan nasi goreng Parayangan, cappuccino, dan air mineral. Pembelian makanan dan minuman di perjalanan kereta api bisa dilakukan dengan beberapa cara, dan kali ini saya memesan langsung melalui kru restorasi kereta serta menggunakan metode pembayaran secara tunai. Pada pukul 10:35 perjalanan kereta api Baturaden yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Cipendei. Ya, biasanya di sini kalau di stasiun Cipendei itu semua kereta baik sekelas Argo seperti Argo Wilis pun harus berhenti selama 10 menit untuk pengecekan sistem pengereman roda ya maksudnya. Dan ya biasanya berhenti 10 menit, kemudian juga ya biasanya di sini tuh saya minum kopi ya, cuma tadi ini berhubung udah makan jadinya kenyang deh. Terus juga apalagi ya, di sini kayaknya kereta api Baturaden selain berhenti 10 menit untuk mengacaukan sistem pengereman, kayaknya nggak bakal silang atau ketemu sama kereta yang lainnya. Oke, kita lanjutkan lagi yuk, kita lihat dulu suasana di stasiun Cipendei. Ya oke teman-teman, jadi kalau di stasiun Cipendei ini sekalian dengan pengecekan sistem pengereman itu ada beberapa petugas yang melakukan pengisian air toilet kereta ya. Dan biasanya kalau di Cipendei ini ada ibu-ibu di sana tuh yang jual kopi-kopian begitu ya. Yang biasanya saya beli sih, saya sering beli banget kalau pas lagi berhenti di Cipendei, tapi berhubung kenyang ya akhirnya lanjut lagi ya. Dan suasana di stasiun Cipendei ini masih antri asri banget ya. Ini bener-bener suasananya tuh bener-bener asri banget, dan juga cocok banget buat misalkan penumpang yang memang perokok ya, itu bisa sambil nunggu pengecekan sistem pengeremannya selesai sambil merokok di sini. Dan udara di sini tuh seger banget sumpah, mantep deh ya. Nah kalau kita lihat stasiun Cipendei dari sisi sebelah sini ya, ini pemandangannya bagus banget. Jadi mengingatkan saya di stasiun Bumi Ayu ya, kalau lintas Purwokerto Cirebon ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi kelihatan gunungnya kayak begitu. Mantep banget. Ya, ini suasananya di stasiun Cipendei kalau dari sisi baliknya kereta, dan di sana ada terlihat petugas yang sedang mengisi air kereta. Tuh. Jadi emang nggak usah takut kehabisan kereta ya, karena memang ada di beberapa stasiun itu air toilet kereta itu selalu diisi sama petugasnya. Pada pukul 10:56 kereta api Baturaden yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Cirahayu. Di sini kereta api Baturaden Express berhenti kurang lebih selama 10 menit untuk bersilang dengan kereta api Serayu dari stasiun Purwokerto tujuan akhir stasiun Pasar Senen lewat Bandung. Ya, namanya juga nomor perjalanan kalau udah 7 ribuan, kalau udah 4 digit itu kebanyakan sering kalah dengan kereta regulernya teman-teman. Ya namanya juga kereta tambahan ya, jadi mau nggak mau kalau ada kereta reguler mau lewat meskipun itu kelasnya di bawahnya kelas ekonomi seperti kereta api Serayu, ya mau nggak mau harus ngalah. Ya,
kelasnya kelas menengah tapi kok suka ngalah. Kita tunggu serayunya yuk. Trying to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. I think we're made of something. Pada pukul 10:37 menit, bukan sih, 11:37 menit perjalanan kereta api Baturaden Express yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Jadi ya bisa dibilang hampir setengah perjalanan ya. Yang naik pun dari stasiun ini juga cukup ada sih. Kemudian untuk yang di eksekutifnya pun yang turun juga banyak, karena memang dari Bandung menuju stasiun Tasikmalaya ini ada tarif khususnya ya teman-teman, yaitu 2 jam sebelum keberangkatan. Kalau nggak salah eksekutif harganya 80.000 dan kelas bisnisnya kalau nggak salah 75.000 kalau nggak salah ya. Nanti saya tuliskan ya tarifnya di sini. Dan nggak tahu, kayaknya kereta api Baturaden Express ini berhenti di stasiun Tasikmalaya kurang lebih sekitar 5-10 menit mungkin. Ya nanti saya tampilkan ya waktu transitnya di stasiun Tasikmalaya ini. Ya kalau dilihat-lihat tadi pada saat saya awal recording di kelas eksekutifnya itu penumpangnya itu ya lumayan ramai ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang okupansi Baturaden ini ya mungkin ya kalau pas weekend ini ramai banget. Cuman ini berhubung weekday jadi nggak begitu rame-rame banget, dan kebanyakan yang turun kalau keberangkatan dari Bandung itu turunnya di stasiun Tasikmalaya ini. Dan memang kebanyakan kalau kereta-kereta lintas menuju ke Bandung itu yang dari Bandung ke Tasiknya itu juga lumayan teman-teman. Makanya banyak sekali tarif khusus yang ada di kereta-kereta jarak jauh yang lewat Tasikmalaya ini katakanlah disediakan lah ya. Salah satunya di kereta api Baturaden ini. Nah, yang nggak tahu ya, ini mungkin agak sedikit berpendapat aja sih. Yang menurut saya yang disayangkan dari stasiun Tasikmalaya ini, untuk stasiun yang bisa dibilang menurut saya penumpangnya itu juga cukup banyak ya, itu kenapa nggak dikasih kanopi ya. Jadi ini jalur 1, jalur 2 ya, kalau misalkan pas ada persilangan dan pas kebetulan hujan dan pas kebetulan penumpangnya banyak, ini apa nggak cukup merepotkan ya. Ya ini mungkin sekedar pendapat aja sih. Mungkin alangkah baiknya jika dikasih kanopi kayak gitu. Soalnya sayang banget teman-teman, ini penumpangnya ya bisa dibilang lumayan sih. Tapi kalau nggak ditunjang dengan prasarana yang cukup mumpuni gitu, bukan mumpuni ya, maksudnya cukup yang seharusnya ya, itu ya sangat disayangkan banget ya. Semoga aja nanti ini stasiun Tasikmalaya ini dikasih kanopi kayak gitu, supaya apa, kalau misalkan pas hujan dan penumpangnya banyak itu juga tidak kerepotan juga, baik dari sisi petugasnya ataupun dari sisi penumpangnya. Ya semoga didengarkan pendapat saya.
12:07 kereta api Baturaden yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Ciamis. Ya, saya kira nggak berhenti, ternyata berhenti. Dan tadi pun yang turun saya lihat ada sekitar 2 orang, tapi yang naik nggak ada. Ya nggak apa-apa lah ya, mungkin karena juga namanya weekday sih, jadi ya tidak mengherankan juga kalau misalkan hari ini yang naik dan turun pun juga nggak terlalu banyak sebanyak weekend. Kita lanjutkan lagi. Teman-teman, kurang lebih pada pukul 12:10 ya kayaknya tadi kereta api Baturaden Express bergerak meninggalkan stasiun Ciamis. Ya, untuk review sementara ini dari kereta K208603. Aduh, buangnya. Ya, sepanjang perjalanan dari Bandung sampai Ciamis ini tadi performanya lumayan enak ya. Untuk AC-nya juga ademnya lumayan sih, walaupun tadi di awal pada saat berangkat dari Bandung nggak begitu dingin-dingin banget, tapi ini begitu sampai Tasikmalaya malah mengarah ke dingin banget ya. Ya walaupun nggak sampai bikin saya menggigil gitu, tapi lumayan dingin. Terus juga dari suspensi keretanya ini enak banget. Apa ya, nggak sampai ada roda benjol kayak begitu ya, yang sampai ketika didengar di dalam kabin itu kayak tak gitu, nggak ada kerasa sama sekali, dan halus banget. Suspensinya enak, kursinya juga empuk, dan juga ya suasananya sepi. Ini di sisi lain buat saya ini enak sih, biar bisa leluasa gitu kan untuk mengambil angel kontennya gitu, angel videonya. Tapi kalau dari sisi yang lain ya agak miris juga ya. Memang sih ini hari weekend, jadi ya antara gimana gitu ya, dan tidak bisa diituin juga sih. Mungkin kalau weekend bakal lebih lama lagi. Kita lanjutkan lagi. Oke teman-teman, pada pukul 12:28 perjalanan kereta api Baturaden yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Banjar, yang merupakan stasiun batas paling timur dari daerah operasi 2 Bandung. Dan yang ada di samping kereta api Baturaden ini merupakan kereta api Lodaya yang melayani relasi dari stasiun Solo Balapan menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Ya, biasanya di stasiun Banjar ini terjadi pergantian kru ya. Kurang lebih kereta api Baturaden akan berhenti di stasiun Banjar ini kurang lebih sekitar 5 menitan. Dan ya kayaknya kereta api Lodaya akan diberangkatkan, kita dokumentasikan dulu yuk.
Express saat ini telah tiba di stasiun Sidareja di Kabupaten Cilacap, dan teman-teman bisa lihat sendiri sekarang yang ada di jalur 3 adalah rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan yang baru saja diberangkatkan dengan layanan relasi dari stasiun Kutoarjo di Kabupaten Purworejo menuju ke stasiun Kiara Condong di Kabupaten Bandung. Ya, saya udah lama nggak naik Kuto Jaya Selatan, kapan ya ada kesempatan lagi naik kereta ini. Biru ya. Iya. Kurang lebih pada pukul 13:17 perjalanan kereta api Baturaden yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Taungan dan masih di wilayah Kabupaten Cilacap. Ya, kita masuk Sepur Belok. Ya, saya kira tadi ya dari Sidareja mungkin langsung ke Maos ya, ternyata kayaknya masuk Sepur Belok dulu. Dan kayaknya kereta api Baturaden di sini akan bersilang dengan kayaknya si Raja Selatan Argo Wilis kayaknya. Ya, sinyalnya dari arah yang berlawanan sudah hijau menandakan sebentar lagi akan ada kereta. Kita dokumentasikan dulu yuk persilangannya. Oke teman-teman, baru aja tadi berangkat Maos, maju satu petak, belok lagi. Ya, jadi saat ini perjalanan kereta api Baturaden pada pukul 14:01 tiba di stasiun Cikampek. Ya, satu stasiun di depan stasiun Maos kalau ke arah timur ya. Ya, perjalanan kereta api Baturaden saat ini akan tunggu bersilang dengan kereta api Pasundan.
Ya namanya cobaan kereta baru ya, nomor perjalanannya pun juga cukup besar 7.000-an, jadi ya mau nggak mau harus ngalah. Tapi nggak apa-apa sih, seru kalau nggak gini kan nggak dapet momen. Oke, kita tunggu Pasundannya lewat yuk. Saat ini kereta api Baturaden Express akan tiba di stasiun Kroya yang merupakan titik pertemuan dua jalur dari arah Purwokerto dan Bandung, dan juga stasiun transit terakhir perjalanan kereta api Baturaden Express ini, serta lokasi pemutarbalikan arah lokomotif untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Purwokerto. Sampai berjumpa kembali di lain perjalanan. Persiapan stasiun Kroya untuk pintu keluar dari sebelah kanan arah datangnya kereta api. Terima kasih. Ya oke teman-teman, pada pukul 14:11 perjalanan kereta api Baturaden yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Kroya, yang merupakan stasiun transit terakhir di perjalanan kereta api Baturaden kali ini. Dan ya, di stasiun Kroya ini kereta api Baturaden mengalami perubahan arah lokomotif, yang mana tadi lokomotifnya itu tepat berada di depan kereta bisnis 1. Nah, di stasiun Kroya ini akan berbalik arah di depan kelas eksekutif 2 gitu. Jadi akan ada perubahan arah lokomotif, dan nantinya selepas perubahan arah lokomotif itu selesai, kereta api Baturaden diberangkatkan kembali menuju ke Purwokerto, karena di stasiun Kroya ini merupakan stasiun percabangan, yang mana stasiun Kroya ini ada dua pertemuan jalur ya. Yang satu jalur dari arah Purwokerto, dan satu lagi jalur dari arah Bandung atau Cilacap yang sudah dilewati oleh kereta api Baturaden tadi. Nah, sekarang kita akan menyaksikan dulu bagaimana prosesi pemutarbalikan arah lokomotif ini. Kita lihat dulu yuk. Pukul 14:38 baru saja kereta api Baturaden diberangkatkan dari stasiun Kroya, yang merupakan titik pemutarbalikan arah lokomotif, kemudian juga sebagai stasiun transit terakhir pada perjalanan kereta api Baturaden kali ini. Dan sebentar lagi kereta api Baturaden akan tiba di tujuan akhirnya, yaitu stasiun Purwokerto. Nah, untuk review kali ini perjalanan kereta api Baturaden cukup menyenangkan ya menurut saya, walaupun memang ya terlalu banyak mengalah silang sih, tapi it's okay ya, biar ada kesan yang banyak momen juga gitu loh ini. Dari sisi harga kereta api Argo ya, semoga bisa naik kereta Argo lah bentar lagi ya. Dari sisi harga kereta api Baturaden ini di kelas bisnis dengan harga Rp170.000 itu menurut saya cukup worth it banget ya, dengan tingkat kenyamanan yang lebih baik daripada ekonomi, namun harganya tidak semahal eksekutif. Keretanya juga nyaman, suspensinya pun bagus, terus juga kekedapannya juga lumayan ya, walaupun memang
sedikit terganggu ya dengan kereta saya yang deket banget sama kereta pembangkit yang ada tepat di belakang bisnis 5, tapi it's okay lah. Selain itu ya pemandangannya pun juga cukup bagus, menyenangkan banget ya, enak lah pokoknya. Jadi ini sangat direkomendasikan banget ya buat teman-teman yang pengen mendapatkan experience lebih untuk perjalanan dari Bandung ke Purwokerto selain dengan kereta api Serayun ya. Dan jamnya pun sangat enak sih, tadi dari Bandung itu jam 8.45, tidak kepagian tidak kesiangan, sampai Purwokertonya pun juga sorenya menurut saya sorenya pas banget, tidak terlalu masih awal banget juga enggak, kesorean banget juga enggak. Jadi mantep bener lah ini yang memberikan, bukan memberikan ya, yang ngatur jadwal ini mantep banget. Aduh dari tadi ngomongnya keselipet mulu. Oke, kalau gitu sekian dulu perjalanan trip Mas Min dengan kereta api Baturaden Express dari stasiun Bandung ke Purwokerto. Don't forget for like, share, comment, and subscribe, and see you on next trip report video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Purwokerto.